Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fani Restian, NIM 2032304 Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan STMI tahun 2025. Saya dari Prodi PGMI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya keberagaman. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simbol keragaman agama. Nah, masyarakat Indonesia itu memiliki banyak perbedaan, entah itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Hari ini yang akan kita bahas itu tentang perbedaan agama atau keragaman agama. Di Indonesia anak-anak, di Indonesia itu ada 6 agama yang sudah diakui ya. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada agama Katolik ya. Ada 6 agama yang sudah diakui oleh Indonesia. Simbol keragaman agama. Setiap agama itu memiliki simbol agama. Simbol agama adalah simbol yang menjadi ciri khas suatu agama. Nah, setiap agama itu memiliki simbol yang berbeda-beda. Jadi setiap pemeluk agama, dia harus paham dengan simbol agamanya. Kita bahas yang pertama agama Islam. Oke. Agama Islam itu tempat ibadahnya di masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Di hari besarnya hari Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Tahun Isra Mi'raj. Untuk pemimpin agamanya itu dinamakan Ustadz, ulama, dan kiai. Nah, yang kedua itu ada agama Hindu. Untuk agama Hindu itu tempat ibadahnya di pura. Anak-anak kalian biasa lihat TV nggak? Kalau biasa lihat TV itu kadang kan ada orang Hindu atau orang Bali. Orang Bali itu kebanyakan agamanya Hindu. Nah, pasti anak-anak tahu bentuk pura itu seperti apa ya. Next, kita lanjut lagi anak-anak. Masih di agama yang kedua yaitu Hindu. Nah, untuk agama Hindu tadi ibadahnya di pura ya. Di pura. Kitab sucinya Weda. Untuk hari besarnya itu hari Nyepi, Saraswati, dan Pager Osi. Pemimpin agamanya itu dinamakan Pedanda ya. Pemimpin agamanya dinamakan Pedanda. Yang ketiga ada agama Kristen. Tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Injil. Kalau hari besarnya ada hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Untuk memimpin agamanya dinamakan pendeta atau biarawan atau biarawati ya. Yang keempat anak-anak ada agama Katolik. Nah, agama Katolik ini ibadahnya di gereja ya, sama seperti agama Kristen, sama-sama ibadahnya di gereja. Lanjut, kalau Katolik kitab sucinya ini Injil, sama seperti agama Kristen ya. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil. Next lagi kita bahas hari besarnya.
Kalau hari besarnya di Katolik, agama Katolik ini hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih, sama anak-anak seperti di agama Kristen tadi ya, gereja, Injil, Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk Katolik, pemimpin agamanya sama juga seperti di agama Kristen, ada biarawan, biarawati. Tapi kalau di Katolik ada juga romo atau paus ya. Kalau di Kristen tadi pendeta, kalau di Katolik romo atau paus. Yang kelima yaitu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu itu tempat ibadahnya di kelenteng. Di kelenteng, kitab sucinya Sisuwujing. Untuk hari besarnya itu tahun baru Imlek dan Cap Gomeh ya. Untuk pemimpin agamanya itu Susi, Ponsi, dan Zhang Lao. Itu untuk agama Konghucu. Untuk agama Buddha itu tempat ibadahnya ada di wihara ya. Kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya Waisak, Asada, dan Katina. Untuk pemimpin agamanya ada biksu atau biksuni. Nah, kalian pasti biasa dengar biksu ya, karena Indonesia itu kadang kedatangan biksu pada pergi ke Jogja, ke Borobudur ya. Biksu itu yang gimana sih Bu? Biksu itu anak-anak biasanya pakai baju yang oranye yang ditaruh di sini. Kalau di Islam kayak orang ibadah haji itu, cuma kalau orang Islam pakainya warna putih ya. Kalau biksu warnanya oranye. Selain itu, tata cara berdoa setiap agama itu berbeda loh anak-anak, nggak semuanya sama. Jadi berbeda-beda ya. Nah, yang pertama untuk agama Islam, cara berdoa agama Islam seperti ini. Seperti tadi yang sudah kita praktekkan waktu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengangkat kedua tangan ya. Yang kedua ada agama Kristen. Yang kedua dan ketiga ya, ini Kristen dan Katolik. Jadi satu, agama Kristen dan Katolik. Kalau cara beribadahnya seperti ini. Kedua tangannya anak-anak nih dijadikan satu. Ini untuk agama Kristen dan Katolik, cara berdoanya seperti ini. Kalau cara berdoa agama Hindu itu, kedua telapak tangan kalian ini dijadikan satu. Nah, mereka cara berdoanya seperti ini. Next, ada cara berdoa Konghucu anak-anak. Ini ibu praktekin ya, nanti kalian praktekin secara bersama-sama. Doa agama Konghucu ya. Nah, cara berdoa agama Konghucu itu kayak gini anak-anak. Ini dipegang seperti ini. Ini ibu contohin pakai lidi ya. Nanti kalian anak-anak ibu kasih lihat di YouTube biar lebih jelas lagi ya. Nah, cara berdoa agama Buddha. Agama Buddha cara berdoanya hampir sama seperti agama Hindu ya, kayak gini. Hampir sama. Kedua telapak tangannya disatukan seperti ini. Simbol agama yang berbeda juga terlihat dari salam ya. Kalau agama Islam itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang tadi sudah kita ucapkan. Yang kedua, ada agama Kristen. Agama Kristen salamnya itu salam. Nah, yang ketiga, ada agama Katolik. Untuk agama Katolik itu salamnya salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kalau yang keempat agama Hindu ya. Agama Hindu itu salamnya Om Swastiastu. Yang kelima ada agama Buddha. Kalau agama Buddha salamnya itu Namo Buddhaya. Yang terakhir ada agama Konghucu. Cara salam agama Konghucu itu salam kebajikan.
cara kita menghargai setiap agama, Bu? Nah, caranya kalau semisal kalian punya teman yang agamanya Kristen, Hindu, atau Buddha, pokoknya yang agamanya beda sama kalian nggak boleh menghujat. Kalian harus saling rukun ya. Kalau semisal kalian ibadahnya itu di masjid, dia ibadahnya di gereja, tetap harus saling menghargai. Begitupun orang Kristen, agama Kristen. Kalau semisal lihat agama Islam sholatnya setiap waktu ya, setiap hari ada 5 waktu, itu agama Kristen nggak boleh mengecek karena kan keyakinannya dari agama Islam itu sendiri. Nah, kalau semisal kalian punya teman agama Hindu ya, agama Hindu yang kebanyakannya itu ngaben, tradisinya ngaben, entah itu atau ada 3 beras ditaruh di sini, itu tetap harus saling menghargai, nggak boleh menghujat. Kalau simbol Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda, kita tetap satu jua. Nah, maknanya artinya walaupun kita berbeda-beda semua, entah itu dari agama, budaya, adat istiadat, kita nggak boleh bertengkar, harus saling rukun menghargai karena kita satu tujuan gitu ya. Ibu akan menayangkan video YouTube tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tolong disimak baik-baik ya. Jangan sampai ada yang bermain di kelas sendiri. Video YouTube-nya sudah selesai ditonton ya. Anak-anak akan ibu kasih tugas, nanti tolong dikerjakan ya, sendiri-sendiri, nggak boleh secara berkelompok, dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, tugasnya itu apa sih, Bu? Yang pertama, tugasnya sebutkan 6 agama asli yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebutkan tempat ibadah 6 agama tersebut. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama. Yang keempat, mengapa setiap agama di Indonesia memiliki simbol agama masing-masing. Yang kelima, apa manfaat bertegur sapa sama teman yang berbeda agama. Yang keenam, tuliskan kalimat salam saat kalian berpapasan dengan teman kalian. Nah, soal tersebut tolong dikerjakan secara mandiri ya. Nanti kalau secara kelompoknya akan ibu kasih tugas lagi. Materi yang ibu sampaikan sudah selesai. Mari kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi kita belajar tentang apa sih anak-anak? Iya betul, kita tadi belajar tentang simbol keragaman agama. Agama yang diakui oleh Indonesia itu ada berapa? Iya betul, ada 6. Mari sebutkan bersama-sama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, ibu mau tanya nih, tadi kalau di Islam itu tempat ibadahnya di mana? Iya betul, di masjid. Kalau Kristen di gereja. Oke, baik, karena sudah selesai, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.